Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aan Marcian, mahasiswa semester 5 Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Pandanaran Semarang. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai arsitektur klasik. Mulai dari apa itu arsitektur klasik, klasifikasi dan ciri-ciri arsitektur klasik, juga ruang lingkup dari arsitektur klasik. Oke, jangan ganti channel dulu ya. Arsitektur klasik. Ya, kata ini mungkin sudah tidak asing bagi orang-orang yang sudah lama menggeluti dunia arsitektur. Juga mungkin tidak asing bagi mahasiswa-mahasiswa arsitektur semester 5. Arsitektur klasik merupakan gaya desain yang menunjukkan arsitektur yang secara sadar berasal dari prinsip-prinsip arsitektur Yunani dan Romawi kuno, atau kadang-kadang dari karya-karya Vitruvius. Disebut juga arsitektur klasik karena pernah berjaya pada zaman klasik, zaman seni rupa klasik. Dirangkum dari beberapa sumber bacaan, definisi arsitektur klasik tidak terlepas dari sejarah kemunculannya pada zaman kejayaan Yunani dan Romawi, sehingga dapat juga didefinisikan sebagai arsitektur klasik adalah arsitektur yang lahir dan berkembang di zaman klasik. Kata klasik mengandung makna dan nilai keabadian dan ketinggian mutu atau kualitas desain maupun konstruksinya. Arsitektur klasik juga menjadi gambaran perjalanan sejarah arsitektur di Eropa yang secara khusus menunjukkan pada karya-karya arsitektur yang bernilai tinggi pada saat itu. Disebutkan demikian karena karya-karya ini memperlihatkan aturan atau pedoman yang ketat dan pertimbangan yang hati-hati sebagai landasan berpikir dan pencipta karya tersebut. Rentang waktu zaman ini adalah dari abad pertama sampai dengan abad ke-14. Oke, selanjutnya kita bicara tentang klasifikasi dan ciri-ciri arsitektur klasik. Banyak yang mengklasifikasikan arsitektur klasik menjadi dua berdasarkan tempat dan rentan waktunya, yaitu yang pertama, arsitektur klasik Yunani dan arsitektur klasik Romawi. Oke. Yang pertama yaitu arsitektur klasik Yunani. Arsitektur klasik Yunani merupakan akar dari arsitektur barat. Arsitektur klasik Yunani ditandai dengan hadirnya kuil Parthenon yang menjadi ikon dari zaman ini. Bentuk bangunan yang terjadi banyak dipengaruhi oleh kepercayaan politisme yang dianut oleh masyarakatnya. Terlihat dari kuil-kuil yang berbeda untuk menyembah dewa-dewa yang berbeda pula. Beberapa ciri dari gaya arsitektur klasik ini adalah: yang pertama, menggunakan struktur dinding masif dengan material batu alam yang dipotong persegi dan ditumpuk. Yang kedua, penggunaan struktur tumpuk juga pada kolom di luar bangunan. Selanjutnya, ada deretan kolom di luar dinding bangunan dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lainnya. Klasifikasi arsitektur klasik yang kedua adalah arsitektur klasik Romawi. Pada periode ini, tingkat peradaban dan teknologinya sudah lebih tinggi dari Yunani. Namun, demikian bentuknya dasar arsitekturnya tetap mengambil beberapa bentuk dari arsitektur klasik Yunani. Apabila periode Yunani memiliki kuil Parthenon, maka periode Romawi memiliki kuil Parthenon sebagai simbol yang terkenal. Beberapa ciri utama dari periode ini adalah: yang pertama, penggunaan teknologi pembuatan busur dengan struktur batu yang ditumpuk, baik pada bukaan, pintu jendela maupun pada bagian kepala bangunan. Yang kedua, kuil Parthenon memiliki lubang pada puncak kubah sebagai sarana memasukkan cahaya dari atas. Dapat dikatakan bahwa teknologi penerangan Romawi sudah lebih maju dibanding Yunani. Yang ketiga, struktur busur batu juga digunakan dalam pembuatan gerbang.
Orang Romawi sering membuat gerbang besar di perbatasan yang menuju wilayah yang telah ditaklukkannya sebagai pelambang kemenangan atau kejayaan. Yang keempat, adanya variasi kolom yang lebih estetis dari periode Yunani. Yang kelima, kolom mulai menempel pada dinding, tidak terpisah seperti pada bangunan Yunani. Dan masih banyak yang lainnya. Oke, dua langgam klasik tersebut adalah cikal bakal atau pakem aliran klasik yang terus berkembang sampai kapanpun. Bentuk-bentuk arsitektur klasik masih eksis hingga saat ini dan diadopsi dalam bangunan-bangunan yang modern. Pilar-pilar besar, bentuk lengkung di atas pintu, atap kubah, dan sebagainya adalah sebagian ciri arsitektur klasik. Ornamen-ornamen ukiran yang rumit dan detail juga kerap menghiasi gedung-gedung yang dibangun pada masa sekarang. Seperti disebutkan di atas, gaya arsitektur klasik mendominasi arsitektur barat untuk waktu yang sangat lama, kira-kira dari zaman Renaissance hingga munculnya modernisme. Dengan kata lain, zaman kuno klasik setidaknya dalam teori dianggap sebagai sumber utama inspirasi bagi upaya arsitektur di barat untuk sejarah arsitektur modern. Gaya arsitektur yang biasanya tidak dianggap klasik, seperti Gothic, dapat dikatakan mengandung unsur-unsur klasik. Karena itu, penggambaran sederhana dari ruang lingkup arsitektur klasik sulit dilakukan. Karakteristik yang kurang lebih tetap dapat dikatakan sebagai referensi untuk arsitektur Yunani atau Romawi kuno, dan aturan arsitektur atau teori yang berasal dari arsitektur tersebut. Oke, cukup jelas ya sedikit cerita dari saya mengenai arsitektur klasik ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman terhadap apa itu arsitektur klasik. Semoga bisa berbagi wawasan lagi di lain waktu ya. Cukup sekian, saya Aan Mardian, see you next time. Thank you.